Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Irwanlolo dari kelas 10 PJKIRJ dengan NIM 220301501129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah PPTX saya, yaitu kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga merupakan landasan bagi kinerja atlet dalam olahraga secara maksimal. Dalam konsep dasarnya, olahraga kesehatan adalah untuk mendapatkan peningkatan derajat kesehatan dinamis. Artinya, dengan olahraga kesehatan diharapkan dapat memperoleh peningkatan kemampuan gerak yang dapat meningkatkan dinamika gerak dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun konsep dasar kesehatan olahraga, pembinaan mutu sumber daya manusia menuju sehat seutuhnya sesuai dengan rumusan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization atau biasa disingkat dengan WHO, melalui pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pelaksanaan olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi dalam pelayanan kesehatan. Lingkup kesehatan olahraga. Yang pertama adalah aspek jasmani. Kebutuhan jasmani ini adalah segala macam kebutuhan yang berhubungan dengan raga manusia, baik itu aspek kesehatan maupun penampilan seseorang. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi bahasan mengenai: satu, ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah. Ada dua, yaitu ilmu kesehatan statis yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dengan olahraga. Yang kedua itu ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu olahraga kesehatan dengan lingkup bahasanya mengenai olahraga preventif, promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga pada penderita cacat dengan segala permasalahannya yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua adalah hygiene. Hal ini meliputi dua aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dengan lingkungannya. Yang pertama meliputi perilaku umum dari atlet yang bersangkutan selama masa latihan, sebelum dan sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat berlatih dan istirahat, diet khusus dan apakah menggunakan obat ergogenik, serta perilaku seksualnya. Yang kedua meliputi kondisi kesehatan lingkungan atau tempat dilaksanakannya olahraga, kolam renang, gym, stadion, serta instrukturnya, kamar ganti, P3K dan sebagainya. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas oleh olahraga pada anak. Yang keempat yaitu histologi, membahas masalah tentang anatomi, fisiologi, seluler, molekuler, dan kaitannya dengan olahraga. Yang kelima ada anatomi. Dua bahasan dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen tubuh manusia. Kaitan anatomi dengan olahraga adalah dalam hal antropometri, kecabangan olahraga yang membahas masalah profil anatomis dan ukuran antropometris. Atlet manakah yang sesuai dengan masing-masing cabang olahraga? Masalah ini juga disebut sebagai biotipologi olahraga. Yang keenam adalah fisiologi atau ilmu faal. Terbagi dua, yaitu ilmu faal dasar, membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistematika dalam anatomi. Yang B, ilmu faal olahraga. Yang ini merupakan bab dasar ilmu kesehatan olahraga. Ilmu faal olahraga membahas respon-respon dan adaptasi fisiologik di berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga yang merupakan pengaruh fisiologik yang akut maupun kronik. Yang ketujuh yaitu evaluasi kesehatan olahraga. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dan seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Yang kedelapan adalah biomekanika, membahas masalah mekanika gerak biologik atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Yang kesembilan adalah traumatologi. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga atau atlepedia. Yang ke-10 message,
Sebagai upaya mempercepat pemulihan, bagaimana metodologi dan teknologi message yang efektif dan efisien. Yang ke-11 ada farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obat tidak disadari yang dapat merugikan atlet. Yang ke-12 terapi olahraga. Dua penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik secara terjadi dalam abad 20-an. Berikut perbedaan mendasar antara senam kesehatan dengan terapi olahraga terletak pada adanya spirit kompetisi yang diperkenalkan terhadap para pesertanya yang menjadi rangsangan yang lebih memacu efektivitas lebih tinggi dari terapi olahraga dalam perannya sebagai motor terapi. Adapun aspek rohania dan sosialnya, bahasan mengenai aspek rohania dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi dan olahraga, pedagogi dan sosiologi olahraga. Yang keitu aspek lingkungan. Dua lingkungan alam yang meliputi masalah suatu lingkungan suhu, lingkungan kelembapan dan ketinggian yang termasuk dalam pokok bahasan adaptasi aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan khususnya yang berkaitan dengan masalah perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sempat presentasikan materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.